Perkenalkan, nama saya Boni Sofianto, angkatan 2019, jurusan Sistem Informasi, Sistemik Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan judul skripsi, perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode TOSR pada CU Kelingkumang Sintang. Di sini yang pertama, tujuan penelitian. Skripsi ini berfokus pada perencanaan strategi sistem informasi untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan operasi KSP CU Kelingkumang Sintang. PPSI dalam bisnis, pentingnya strategi sistem informasi ini ditekankan karena lingkungan bisnis dinamis dan kompetitif memerlukan suatu pendekatan yang tertata dan terarah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung operasi, mengambil keputusan, dan pelayanan kepada anggota. Metode penelitian, metode yang digunakan dalam pendekatan metode TOSR yang melibatkan analisis lingkungan bisnis eksternal serta analisis lingkungan sistem informasi internal dan eksternal. PPSI pada objek penelitian ini menekankan pada pengembangan sistem informasi yang berfokus pada analisis value chain, SWOT, Western, CSF, dan portofolio aplikasi. Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi panduan dalam menyusun perencanaan strategi sistem informasi yang kokoh dan sesuai dengan kebutuhan KSP CU Kelingkumang Sintang. Manfaat penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan KSP CU Kelingkumang Sintang dapat mengambil keputusan strategis yang lebih baik dalam menghadapi persaingan, memperluas layanan kepada anggota melalui aplikasi dan teknologi terkini, serta meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Di sini ada kerangka pemikiran. Di dalam kerangka pemikiran ini ada infrastruktur, kekurangan pengkontrolan sistem informasi. Di sini alat atau metode yang digunakan dalam pemilihannya yaitu menggunakan metode TOSR. Analisis metode TOSR itu ada 4 tahap ya, seperti di gambar ini, yang dimana dari 4 fase ini dihasilkan strategi sistem informasi atau teknologi informasi, strategi bisnis sistem informasi, rekomendasi sistem informasi. Untuk metode penelitian, bentuk dan metode penelitian menggunakan studi kasus, metode penelitian DSRM, metode pengumpulan data. Di sini ada data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu berupa observasi, wawancara, studi dokumentasi. Selanjutnya metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terbagi antara instrumen, yang dimana di instrumen ini ada kertas, pena, kamera, dan handphone. Perencanaan strategi sistem informasi ini versi TOSR, yang dimana terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, kita mulai dari fase 0, menentukan konteks dan ruang lingkup. Dan untuk fase yang pertama, menentukan informasi mengenai bisnis dan kebutuhan yang didukung. Fase kedua, mengevaluasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis saat ini dan mengidentifikasi pilihan solusi. Untuk fase ketiga, menentukan solusi strategis. Dan yang terakhir, yang keempat, menyiapkan dan melakukan rencana implementasi. Selanjutnya ada alat analisis perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama ada 5 persaingan Porter. Yang kedua ada analisis SWOT, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang terakhir ada SWOT. Selanjutnya untuk hasil penelitian, di sini untuk hasil penelitian tahap yang pertama yaitu dari tahap perancangan dan pengembangan, studi pengembangan, dan yang terakhir evaluasi. Hasil penelitian. Untuk hasil penelitian pada perancangan dan pengembangan, di sini dihasilkan solusi yang digunakan untuk memecahkan masalah pada KSP CU Kelingkumang
yang berkoordinasi dengan General Manager dan membuat program kerja di bidang teknologi dan komunikasi, merancang dan melakukan instalasi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi dan database, melakukan perawatan dan perbaikan perangkat teknologi secara rutin, merancang dan mengelola web, merancang pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, melakukan monitoring pada pelayanan, membuat dan menyediakan portofolio penilaian kinerja, dan menyediakan laporan. Untuk studi pengembangan, di sini ada analisis lingkungan bisnis eksternal. Analisis lingkungan eksternal, KSPCU Lingkungan Sintang, digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi proses bisnis perusahaan, yang menggunakan analisis 5 dasar importer, yang dimana di sini ancaman pendatang baru bisa berupa sesama jenis CU, di mana pendatang baru ini berupa contoh dari KSPCU Pancu Kasih, Tapang Kasih, dan KSP Tepian Teduh Cabang Sintang, yang dimana pembeli di sini berupa pelayan, kepuasan loyalitas anggota, serta masyarakat. Sementara ancaman di sini berupa KSP CU Pansur Kasih Tri Tapang Kasih, sementara barang sini yang seperti koperasi simpan pinjam sejenis perbankan, penggadaian, perkreditan. Untuk supplier, sini bisa investor, vendor, penyedia jasa, software, dan lainnya. Untuk studi pengembangan, di sini ada analisis pasar perusahaan. Berdasarkan analisis pasar perusahaan, kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaruh kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi berdasarkan pentingnya bagi KSPCU Lingkungan Sintang yang memiliki peluang dalam pengembangan dan perluas pangsa pasar untuk meningkatkan kompetitif perusahaan. Tangan harus dihadapkan dalam perusahaan saat ini adalah bagaimana menyelesaikan rumuskan suatu strategi bisnis dengan sistem informasi yang sesuai dalam meningkatkan proses bisnis yang sudah berjalan sehingga kepuasan pelanggan, kinerja perusahaan serta kualitas layanan yang ditawarkan, ciptakan aspek kompetitif bagi perusahaan. Di sini untuk studi pengembangan analisis SWOT bisa dilihat pada gambar posisi CU Kelingkumang ini berada di kuadran 1, yang dimana untuk mendukung strategi agresifnya. Untuk analisis portofolio aplikasi di sini strateginya ada aplikasi, website, sementara key operasionalnya menggunakan Microsoft Office 2010, bisa menggunakan email, WhatsApp, Telegram. Untuk yang selanjutnya ada Android based online atau offline. Untuk arsitektur jaringannya bisa dilihat pada gambar di sini. Ini adalah gambaran dari arsitektur jaringan pada CU Kelingkumang Sintang yang akan dibuat. Yang dimana di arsitektur jaringan seiring dengan perkembangan sistem teknologi informasi dan penambahan beberapa divisi dalam struktur organisasi CU Kelingkumang Sintang, sebuah jaringan yang baik harus mempunyai sistem update. Artinya apabila diperlukan dan terjadi penambahan PC dan perlu sistem server, kemudian harus jaringan sesuai dapat meningkatkan kemampuan baik dari sisi kapasitas, kecepatan, fleksibel, tanpa perlu melakukan perlombaan serta total atau jaringan tersebut diupdate tanpa harus didesain atau dibangun dari tahap nol. Untuk tahap implementasi bisa dilihat pada gambar sini, yaitu memerlukan untuk 3 tahun ke depan untuk bisa mencapai target ini. Untuk kesimpulan dan saran di sini, kesimpulan dari hasil skripsi saya ini adalah hasil strategi bisnis dan sistem informasi dilakukan untuk mengidentifikasi
kondisi lingkungan dan tujuan proses bisnis guna mencapai visi dan misi perusahaan serta mengembangkan sistem informasi yang strategis. Analisis lingkungan internal bisnis menggunakan metode analisis SWOT, CSF, Audit Guide menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensial peluang dan kekuatan yang perlu dimaksimalkan untuk pertumbuhan. Di mana saran di sini pemimpin KSPC Kulungkumas Sintang disarankan untuk mengkomunikasikan perencanaan strategi sistem informasi ke semua unit kerja melalui sosialisasi yang sistematis, interaksi informasi yang efektif untuk komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Evaluasi di sini evaluasi kinerja sistem informasi secara rutin diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan sesuai perkembangan perusahaan serta kebutuhan anggota. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.